Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab 8 menggunakan teknologi informasi untuk koordinasi dan kontrol organisasi. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung organisasi modern dalam era digital saat ini. Keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi juga pada seberapa efektif organisasi tersebut mengelola dan memanfaatkan informasi. Bab 8 dari buku Organization Theory and Design karya Richard L. Draft membahas secara menyeluruh bagaimana organisasi menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan koordinasi, kontrol efektivitas, operasional, peningkatan pentingnya teknologi informasi dalam organisasi. Manajer di organisasi menghabiskan beberapa besar waktunya untuk bertukar dan memproses informasi. Informasi dibutuhkan untuk mengambil keputusan strategis seperti mengordinasikan pekerjaan antar unit serta mengontrol kinerja individu maupun departemen. Dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis dan kecepatan perubahan, organisasi membutuhkan sistem informasi yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan. TI ini tidak hanya menyederhanakan proses operasional tetapi juga menciptakan nilai strategis baru. Organisasi yang unggul biasanya adalah yang paling efektif dalam menerapkan teknologi informasi untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian ada evolusi teknologi informasi dalam organisasi. Draft menggambarkan evolusi TI dalam mengorganisasi melalui beberapa fase. Fase yang pertama, operasional. Itu tahap awal penerapan TI berfokus pada efisiensi operasional seperti sistem pemrosesan transaksi. Contohnya adalah sistem kasir di toko retail atau sistem pelacakan inventaris. Kemudian ada fase pengambilan keputusan. TI mulai digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan seperti sistem informasi manajemen, MIS, dan sistem pendukung keputusan DSS. Sistem ini membantu manajer menganalisis data dan merumuskan strategi bisnis. Kemudian ada juga fase strategis. TI menjadi sumber keunggulan kompetitif. Teknologi digunakan untuk mengintegrasikan proses internal dan membangun hubungan eksternal yang erat, seperti melalui sistem ERP, CRM, dan e-business. Jenis sistem informasi dan organisasi. Bab ini menguraikan beberapa jenis sistem informasi yang digunakan untuk koordinasi dan kontrol, yaitu sistem pemrosesan transaksi yang mengotomatisasi transaksi harian organisasi seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Sistem informasi manajemen memberikan informasi rutin untuk mendukung keputusan operasional dan taktis. Kemudian ada juga sistem pendukung keputusan yang membantu dalam pengambilan keputusan kompleks yang tidak terstruktur. Kemudian ada juga sistem informasi eksekutif yang memfasilitasi pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial tertinggi. Kemudian ada juga manajemen pengetahuan, yaitu yang menyampaikan, menyebarluaskan dan menggunakan kembali pengetahuan dalam organisasi. Pergudangan dan pengambilan data yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dianalisis demi menghasilkan wawasan bisnis. Sistem-sistem ini tadi memungkinkan organisasi untuk menangkap dan menggunakan data secara efisien dan efektif.
Kemudian menambah nilai strategis melalui koordinasi internal. TI memungkinkan koordinasi internal yang lebih baik melalui berbagai cara, yaitu internet yang menghubungkan karyawan secara internal untuk berbagi informasi, dokumen, dan kolaborasi tim. ERP, semua fungsi diintegrasikan organisasi ke dalam suatu sistem terpadu yang mendukung arus informasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen pengetahuan yang membangun basis data tentang pengalaman praktik terbaik dan wawasan untuk pembelajaran organisasi. Koordinasi internal yang efektif meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan budaya organisasi berbasis pengetahuan. Koordinasi eksternal dan kolaborasi digital tidak hanya ke dalam, TI juga memperkuat koordinasi eksternal antara organisasi dengan pemasok, mitra, dan pelanggan. Beberapa teknologi kunci dalam hal ini salah satunya Extranet, memungkinkan mitra bisnis untuk mengakses sistem organisasi secara terbatas dan aman. Kemudian ada sistem manajemen rantai pasokan yang menghubungkan semua elemen dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Kemudian ada CRM yang mengelola data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. E-bisnis dan e-commerce mengintegrasikan kegiatan bisnis dengan platform digital untuk memperluas pasar dan mempercepat transaksi. Koordinasi eksternal yang efektif melibatkan keuntungan kompetitif di dalam hal kecepatan biaya dan layanan pelanggan. Dampak TI dalam struktur organisasi. Penerapan teknologi informasi memiliki dampak besar terhadap struktur dan desain organisasi. Di antaranya yaitu desentralisasi pengambilan keputusan. Informasi kini dapat diakses di seluruh tingkatan organisasi, memungkinkan manajer level menengah mengambil keputusan strategis tanpa harus menunggu instruksi dari atas. Struktur organisasi ramping. TI mengurangi kebutuhan akan tingkat manajemen yang banyak sehingga struktur organisasi menjadi lebih datar. Kemudian ada juga organisasi virtual dan jaringan. Beberapa organisasi tidak memiliki struktur fisik permanen, tetapi beroperasi secara virtual dengan menggunakan dan mengandalkan TI. Kemudian ada juga alih daya. Banyak fungsi dapat dialihdayakan ke pihak ketiga. Memungkinkan organisasi fokus pada kompetensi inti. Model kontrol dan balance scorecard. Bab ini juga memperkenalkan balance scorecard, sebuah sistem pengendalian yang meningkatkan dan mengintegrasikan berbagai ukuran kinerja seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Balance scorecard membantu manajer melihat organisasi secara menyeluruh dan membuat keputusan berdasarkan data yang berimbang. Tipe lain dari sistem kontrol yang dijelaskan antara lain kontrol perilaku, yaitu yang berfokus pada aktivitas karyawan yang seringkali menggunakan prosedur dan pemantauan langsung. Kemudian ada juga kontrol hasil yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian target atau hasil akhir. Manajer seringkali menggunakan kombinasi dari keduanya untuk mencapai efektivitas pengendalian. TI dan budaya organisasi adalah salah satu aspek penting dari penerapan teknologi informasi. Nah, penerapan teknologi informasi adalah bagaimana hal itu membentuk dan mempengaruhi oleh budaya organisasi. Misalnya, penerapan sistem kolaborasi seperti internet atau jejaring sosial internet lainnya akan efektif
jika organisasi memiliki budaya keterbukaan dan berbagi informasi. Sebaliknya, budaya yang hierarkis dan kaku dapat menjadi hambatan terhadap penerapan teknologi yang membutuhkan partisipasi dan inisiatif individu. Oleh karena itu, integrasi TI yang sukses juga memerlukan transformasi budaya. Manfaat dan tantangan implementasi TI. Manfaat utama dari penerapan teknologi informasi meliputi peningkatan efisiensi operasional, kemudian ada juga akses informasi real time, kemudian ada peningkatan akurasi data dan pengambilan keputusan, kemudian ada juga kolaborasi lintas fungsi dan lokasi, kemudian yang terakhir ada juga peningkatan layanan dan pelanggan. Namun ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti biaya implementasinya yang tinggi. Kemudian ada juga resistensi terhadap perubahan. Ada juga isu keamanan dan privacy data dan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Organisasi yang berhasil adalah mereka yang tidak hanya mengadopsi teknologi tetapi juga membangun kapabilitas organisasi untuk memanfaatkannya secara optimal. Nah, untuk kesimpulan bab 8 ini dari buku Organization Theory and Design edisi ke-10 menunjukkan betapa sentralnya peran teknologi informasi dalam bentuk organisasi modern. TI bukan hanya alat untuk administratif, tapi telah menjadi faktor strategis utama yang mempengaruhi cara organisasi berkoordinasi, mengontrol, dan bersaing di pasar global. Dari evolusi sistem informasi, berbagai bentuk teknologi yang digunakan hingga pengaruh TI terhadap struktur dan hubungan organisasi. Bab ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mendesain sistem informasi dengan TI yang dikelola dengan baik. Organisasi dapat meningkatkan kapabilitasnya secara signifikan, memperkuat kolaborasi internal dan eksternal, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.